Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Erik. Kita akan lanjut untuk belajar pada bab garis dan sudut. Kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai hubungan antar sudut terlebih dahulu. Kita langsung aja ya. Semua fokus, silakan bisa lihat dulu ke layar dulu dan perhatikan suara dari Pak Erik. Kalau kita bicara hubungan antar sudut, di situ kita akan belajar mengenai saling berpelurus atau suplemen yang pertama, yang kedua saling berpenyiku, yang ketiga saling bertolak belakang. Dari kata-katanya saja itu sudah jelas. Kita akan bahas lebih dahulu dari yang pertama, yaitu saling berpelurus. Dari kalimatnya saja atau katanya saja sudah jelas berpelurus. Namanya pelurus berarti kata dasarnya lurus. Lurus berarti total sudut yaitu 180 derajat gitu ya, udah jelas karena lurus, kata dasarnya lurus, kata lain suplemen. Kalau ada kalimat berpelurus atau ada gambar yang lurus kayak gini, terus ada dua sudut yang terbagi ya, ini dibagi dua sudut nih. Yang pertama AOC, sudut AOC. Mana O nya Pak? Nih O nya di bawah, nah titik sudutnya itu O ya. Terus yang kedua ada sudut BOC. Nih, ada dua sudut ya. Ketika dua sudut itu ditambah, nih, hasilnya pasti 180 derajat atau lurus. Ingat, ketika dua sudut itu ditambah, sudah jelas bahwasanya itu menjadi sudut lurus atau 180 derajat. Gitu ya. Atau saling melengkapi. Nah, jadi namanya saling berpelurus itu dia akan saling melengkapi sudut satu dan sudut satunya lagi menjadi sudut lurus gitu. Sehingga bisa kita katakan sesuai dengan kalimat kedua, AOC ini merupakan pelurus dari BOC. Kenapa AOC itu pelurus dari BOC? Karena ketika kita bicara BOC sendirian ya, tanpa adanya AOC, dia belum lurus. Bisa kita katakan lurus atau menjadi lurus dengan menambahkan dengan AOC, jadi melengkapi biar menjadi 180 gitu aja. Berarti kebalikannya dong, BOC itu pelurus dari AOC gitu ya. Kalau tanyakan siapa pelurus dari BOC, ya kita jawabnya AOC. Siapa pelurus dari AOC, ya berarti kita jawabnya BOC. Langsung contoh kasus. Contoh kasusnya misalnya sudut AOC misalnya 120 derajat. Nah, terus Pak Arik tanya, siapa pelurus sudut AOC? Kan jelas nih, pelurus AOC siapa? BOC kan? BOC. Nah, BOC berapa? Ya berarti kita kan sudah punya 120 derajat. Kurang berapa lagi? Biar menjadi 180. Ya jelas 60 derajat. Inilah pelurus dari 120. Karena 60 itu melengkapi 120 menjadi 180. Gitu ya. Berarti jawabannya 60 derajat. Bukan kita jawabnya AOC itu 120. Itu memang benar 120, tapi yang kita tanyakan, yang ditanyakan itu pelurus. Makanya yang 60 atau yang melengkapi. Gitu ya. Nah, ini untuk yang saling berpelurus. Selanjutnya tidak akan jauh berbeda, yaitu berpenyiku. Berarti kata dasarnya siku-siku. Nah, nih siku-siku nih. Di sini ada dua sudut yang sudah tertulis, yaitu sudut PQR yang bawah dan sudut SQR. Nah, ini sudut SQR. Nah, ada dua sudut ya, jelas. Dan seperti yang penjelasan tadi, dua sudut ini akan saling melengkapi menjadi 90 derajat. Sehingga ketika ditambah hasilnya 90 derajat. Nah, seperti yang disampaikan tadi juga sama. Jadi kalau ditanyakan siapa pelurus dari PQR, ya berarti atasnya. Kenapa? Ya kan atasnya melengkapi ini, melengkapi PQR menjadi 90 derajat. Dibalik, siapa penyiku dari SQR, ya berarti PQR. Kenapa? Ya karena PQR melengkapi SQR menjadi 90 derajat. Gitu ya. Nah, ini udah ada kalimatnya nih. Nah, PQR penyiku dari SQR. Oke, kita akan lanjut ke bagian ininya dulu deh. Coba pakai angka ya. Pak Erik punya di sini misalnya 40 derajat SQR. Nah, ditanyakan siapa?
siapa penyiku dari sudut SQR. Ditanyakan penyiku dari SQR, kan jelas penyikunya yang bawahnya kan, warna merah. Ini kan penyikunya kan, karena penyiku itu yang melengkapi menjadi 90. Berarti boleh kita langsung jawab gini. Penyiku dari SQR yaitu, kan biar jadi 90 berarti 90 40 berapa? 50 50 ya. 90 derajat dikurangi 40. 50 derajat. Inilah jawabannya. Karena di sini itu 50 derajat. Yang melengkapi 40 derajat menjadi 90. Atau dijawab dulu siapa nih sudutnya? Sudut PQR. Inilah sudut penyikunya. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke sebelahnya. Nah, ini tolak belakang. Tolak belakang itu terjadi ketika apa? Ketika ada dua garis yang saling berpotongan. Ingat, berpotongan berarti dia berbeda arah semuanya. Di sini garisnya garis NL sama KM ya, dia berpotongan. Mungkin bisa Peri gambar ulang dulu nih. Nah, ini KL sama garis KM. Tuh. Berpotongan di mana? O, nih O-nya nih. Nah, setelah itu pasti kamu akan menjumpai, Peri akan menamain dulu. Kalau yang bawah namanya sudut MON. MON nih ya, MON gitu ya. Terus untuk sudut yang atas berarti sudut KOL nih, KOL gitu ya. Terus sudut yang sebelah kanan berarti sudut MOL. Nah, yang kiri berarti KON ya. Nah, sudut yang kiri berarti sudut KON. Nah, ada 4 sudut nih. Nanti akan Pak Erik sebut atas, bawah, kiri, kanan ya. Nah, perhatikan dari namanya dulu. Namanya bertolak belakang. Ini sudah jelas bahwasanya apa? Ketika kita bicara sudut yang atas, berarti bertolak belakang dengan siapa? Yang bawah dong tentunya. Nah, dia sudutnya sama. Nah, gitu ya. Sudutnya pasti sama. Atau sudut KOL sama dengan sudut MON tuh yang atas nih. Terus otomatis yang kanan dan kiri juga sama. Nih, yang kanan itu MOL, yang kiri KON. Dia pasti sama tuh. Kenapa? Karena saling bertolak belakang. Ukurannya pasti sama. Syaratnya apa? Dua garis berpotongan gitu ya. Nah, mungkin ini aja. Kita akan langsung ke kasus. Kita akan lihat soal-soalnya dulu. Nah, kita punya soal 1 dan 2. Perhatikan semuanya. Nomor 1 dulu. Jika sudut ABD, ABD itu 55 derajat, maka sudut CBD, nah ini dia saling berpelurus kan? Karena gambarnya lurus. Berarti kamu bisa langsung mencari nih. Karena total pasti 180, maka sudut CBD, ya kita cari aja nih 180 kurangi 55 gitu kan. 55 dari mana Pak? Ini yang sudah diketahui kan, kamu sudah punya 55. Berarti kan butuh berapa lagi biar jadi 180 gitu kan? Berarti kita kurangin aja sama 180. Gini ya. Berarti hasilnya 125 derajat. Gini ya. Ini untuk jawaban CBD. Pak, kalau ditanyakan misalnya pelurus dari sudut ABD. Nah, siapa pelurus dari sudut ABD? Ya pasti sudut CBD dong. Yang kita tadi cari. Siapa sudut CBD? Ya itu sudah kita cari 125. Kenapa? Karena sudut ABD-nya kita sudah punya 55 derajat. Akan dilengkapi CBD sehingga ketika ditambah menjadi 180. Gitu penjelasannya. Oke, aman ya. Lanjut yang bawahnya. Nah, ini lumayan lagi nih. Nomor 2, di sini diketahui ada 2 sudut. Ya, yang gedean dikit, terus yang kecil. Nah, jadi kita punya 2 sudut nih. Yang pertama sudut 4x. Yang kedua ada 3x min 30. Nah, 2 sudut ini sudah jelas dalam satu garis lurus, atau ini sudut 180 ya, jelas ya. Itu konsepnya dulu. Kamu harus tahu ini sudutnya berapa totalnya. Totalnya 180. Ya udah, kita langsung bisa mencari ini. Langsung bisa mencari apa nih? Nilai X,
Kita bisa mencari dengan cara apa? Sudut pertama tulis. Pertama 4x plus. Nih plus ini berarti antara dua sudut ya. 4x sudut pertama. Yang kedua sudutnya 3x min 30. Tulis gini dulu. Pak, kok nggak ada kurungnya? Nggak usah, nggak apa-apa. Kan dikeluarin juga nggak pengaruh karena ditambah. Kecuali dikurang. Nah, kalau dikurang dia akan berubah ya. Ingat, dua sudut ketika ditambah, karena di situ gambarnya lurus, berarti akan sama dengan lurus ya. Nah, gini. Setelah ini kita operasiin kayak biasa. Kayak biasa ini namanya persamaan linier satu variabel tuh. Ingat lagi ya, bab terakhir semester lalu. Langkah pertama gimana? Kita tambahin dulu yang sama punya variabel, yaitu x sama x. 4x tambah 3x, jadilah 7x. Nah, masih ingat ya, kalau ada persamaan, kan di sebelah kiri enaknya kita kasih untuk yang punya variabel. Kalau yang nggak punya variabel gimana Pak? Konstantanya taruh mana? Kita ilangin atau kita pindah ruas kemarin ya, namanya pindah ruas. Atau namanya sistem keseimbangan min 30 biar hilang, kan min 30 nih, biar hilang tambah 30. Berarti sebelah kanan juga tambah 30. Lah Pak, kok kanan kiri ditambah 30 semua? Iya nggak apa-apa, kan sama dengan harus imbang gitu ya. Atau kalau yang namanya pindah ruas, kita min 30 kita pindah ke kanan, terus tandanya berubah. Nah, ini juga boleh pakai, ini juga boleh, kalimatnya pakai manapun sama aja ya. Nah, nanti kita tulis nih, min 30 jadi plus 30. Ini kalau pakai pindah ruas. Tapi kalau misal pakai sistem keseimbangan, ini coret-coretannya warna biru nih. Coret-coretannya. Ini kan Pak Erik tulis ulang nih. Nah, ini tulis ulang nih jadi 180 plus 30. Min 30 tambah 30. Udah hilang jadi 0, nggak usah ditulis. Nggak usah ditulis 0 kan? Nah, gitu. Bebas pakai mana. Selanjutnya Pak Erik akan menyampaikan pindah ruas ya, berubah tanda. Yang penting kamu sudah tahu konsepnya. Lanjut. Berarti di sini 7x sama dengan 210. X-nya ingat di sini 7x biar jadi x dibagi 7. Ini coret-coretannya. Ini juga bagi 7 kan? Atau pindah ruasnya Pak Erik jadiin gede, 270 bagi 7 yaitu 30 derajat. Ini x-nya ketemu. Gitu ya. Nah, besar sudut SQR. SQR itu ini nih. Nah, x-nya udah ketemu. SQR kan 3x, langsung aja nih. 3 kali x-nya 30 min 30 berarti 90 kurangi 30 60 derajat. Gini ya. Oke, lanjut. Ini juga sama aja nomor 4. Ya, nomor 4 ini sama aja. Kita nyari nilai x. Ada dua sudut. Nah, kita tulis aja langsung aja nggak boleh ya. Langsung aja nih. Berarti di sini 2x sudut pertama tambah 40 plus ini plus untuk penghubung dua sudut 3x min 25. Tulis aja semuanya. Jelas di situ akan jadi siku-siku nih. Nah, 90 ya. Tulis 90. Nah, udah kalau udah kayak gini aman. Kita lanjut antara variabel. 2x tambah 3x berarti 5x. Terus 40 dikurangi 25. Konstanta ya, sama ya. Berarti berapa? 5 plus 15 sama dengan 90. Ingat tadi Pak Erik ngomong, ini akan Pak Erik sampaikan pindah ruas aja. Plus 15 pindah ke kanan. Nah, berarti di sini tinggal 5x. Kita pisahkan kan? 90 plus 15 dari min 15. 5x sama dengan 75. X-nya sama dengan, ingat ini perkalian jadi pembagian. Berarti 15 derajat. Ditanyakan sudut XWY. XWY berapa sih? XWY. Oh, yang 2x. XWY ya. Berarti yang 2x plus 40. Lanjut aja 2 kali x. X-nya 15 tambah 40. 2 kali 15 30 ya. 30 tambah 40 70 derajat. Gini ya. Nah, lanjut. Nah, ini yang bertolak belakang nih. Pak akan coba. Oh, ini dulu deh, boleh nih. Berarti kamu di sini kamu sudah tahu ini 90 derajat. Kamu sudah punya 63, di sini 90. Berarti butuh berapa lagi biar jadi 180. Nah, ini nih nyarinya gini nih.
Berarti kan 180 kurangi 90 kurangi 63, bener kan? Sama dengan berapa nih? Berarti 27 derajat ya. Nah, ini yang di sini 27 derajat. Nah, ketemu kan? Setelah itu 63, ingat bertolak belakang. 63 ini bertolak belakang dengan ini belakang. Nah, ini 63 nih, bertolak belakang ya. Selanjutnya lagi, mana lagi nih? Nah, ini kamu bisa pakai bertolak belakang bisa, yaitu 90 tambah 27, atau boleh juga ini kan lurus. Berarti kan boleh juga kamu tulis 80 kurangi 63 derajat. Berapa nih berarti? 117. Bener ya? 117 derajat. Ya, bener. Oke, sip. Gini caranya. Ini juga sama, bertolak belakang, berarti kalau Pak Erik langsung tulis 1 aja ya. Di sini berarti 46 derajat, 460. Nah, ini melengkapi. Ya, biar jadi 180 berarti berapa nih? Ini tadi bolak belakang. Ini berarti 180 kurangi 46 karena lurus ya. Karena sudut lurus jadinya berapa? 134 ya. Nah, ini untuk yang pertama. Kita akan ada yang kedua.